Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Selamat hari yang baru, di mana hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup baginya, untuk bersaksi baginya, untuk kita isi masa kekekalan kita dari sekarang ini. Nah, hari ini kita akan membahas kembali Alkitab kita yang sesuai dengan program dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita sampai di Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15 adalah pasal yang sangat istimewa, yaitu 3 cerita tentang kehilangan. Kehilangan domba, kehilangan dirham, dan kehilangan manusia. Jadi ini pasal tentang yang hilang ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami sungguh ingin mohon pimpinan-Mu agar Engkau memimpin kami melewati hari ini, melewati waktu yang Engkau berikan pada kami, agar dapat dipakai sebagai kesempatan untuk mengisi kekekalan kami nanti bersama dengan Engkau. Tuhan, bukalah hati kami dan akal budi kami, agar kami menjadi lebih gampang faham dan hati kami juga lebih gampang menerima kebenaran-Mu. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke Pak, Alkitab buku akan membantu kita membaca Injil Lukas pasal 15 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 15 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Silakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Ya, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sungguh sesuatu yang sangat wajar yang Tuhan Yesus jadikan sebagai perumpamaan untuk mengajar kepada orang-orang Farisi yang mengeluh kepadanya. 3 perumpamaan ini Tuhan Yesus ceritakan adalah untuk menyindir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena di pasal 5 ayat 1 dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Rupanya pemungut cukai memang pada masa itu adalah kelompok orang yang dianggap orang yang sangat berdosa. Mungkin karena sistem pajaknya yang menyebabkan mereka demikian,
Dan juga kalau jabatan yang berhubungan dengan uang ini sangat rentan ya menjadi ini tempat di mana korupsi terjadi dan lain sebagainya. Sistem perpajakan pada waktu itu sistem coupling. Jadi misalnya satu wilayah ini diserahkan si Anu menjadi pemungut pajaknya, dia dikenakan target sekian, ya katakanlah 1 bulan 100 juta gitu. Dan dia harus pintar-pintar untuk menarik pajak orang di situ, menekan mereka atau dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia dapat 120 juta, dia untung 20 juta. Jadi berapa dia akan dapat keuntungan sangat tergantung kepada seberapa usahanya atau yang dilakukannya untuk menekan mereka rakyat di situ supaya membayar pajaknya dengan rajin atau dengan jumlah yang besar. Nah, hal ini menyebabkan ketegangan antara pemungut pajak dengan yang dipungut. Jadi akan selalu terjadi demikian. Dan lagi pula karena pajak itu disetorkan kepada penjajah, pada waktu itu Kekaisaran Romawi yang menjajah orang Yahudi, sehingga tukang pajak dilihat sebagai kaki tangannya penjajah yang memungut pajak untuk mereka gitu. Sehingga profesi ini menjadi profesi yang tidak disukai di kalangan masyarakat. Ya, selain menekan-nekan mereka supaya mereka bayar pajak yang besar, juga pajak itu nanti akan diantar ke pemerintah penjajah. Oleh sebab itulah para pemungut cukai dilihat sebagai orang yang sangat berdosa. Ya, lebih-lebih lagi ya, mereka itu tentu ya berbuat mungkin sewenang-wenang mereka, bahkan sampai zaman sekarang pun ya, di mana hampir di semua negara itu petugas pajak itu adalah profesi yang sangat rentan untuk berbuat korup ya. Mengapa? Karena mereka berhubungan dengan uang, dan rata-rata manusia kalau lihat uang matanya jadi hijau gitu ya. Jadi bagaimana lagi dia bisa melihat segala sesuatu dengan jelas kalau matanya sudah berubah menjadi hijau gitu. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya, ada pemungut cukai, kita tahu ada pemungut cukai yang sudah bertobat ya. Bahkan banyak pemungut cukai yang sebenarnya mereka terpaksa harus melaksanakan profesi itu. Di antara begitu banyak orang yang brengsek ya, rupanya ada juga yang baik ya. Matius ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikutnya, segera dia tinggalkan meja cukainya dan langsung dia ikut Tuhan Yesus. Sakius ya bahkan berjanji bahwa Sakius itu nanti kita akan lihat ya di pasal 19 ini dari Injil Lukas ini. Sakius bahkan berkata kepada Tuhan ya, itu separuh dari hartanya akan dia bagikan kepada orang miskin, dan barang siapa yang pernah diperasnya ya akan dia kembalikan 4 kali lipat. Wah, luar biasa. Dan Sakius kaya sekali, rumahnya besar sekali ya. Mungkin dia merasa dia tidak memeras orang, dia menjalankan tugas dengan baik ya. Tetapi apapunlah dia, yang jelas hati yang ingin bertobat itu ternyata ada. Nah, kita lihat di sini katanya pemungut cukai dan orang berdosa, pemungut cukai dan orang berdosa. Ini siapa lagi yang mereka kategorikan orang berdosa? Yang lucu sekali itu adalah bahwa ahli Taurat dan orang Farisi tidak mengkategorikan mereka orang berdosa. Ya padahal ya cukup berbuat satu dosa saja kita sudah orang berdosa. Jadi seharusnya tidak ada orang yang tidak berdosa ya, tidak ada orang tidak berdosa. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya, kita lihat di sini di mana orang Farisi dan ahli Taurat katanya ya bersungut-sungut ya, bersungut-sungut mungkin ini ya, mereka berkata-kata bahwa apa itu ya toh, itu menjadi sahabatnya orang berdosa ya, ngobrol sama mereka ya, mau terima mereka sebagai tamu dan lain sebagainya. Nah, katanya ini ya,
akhirnya Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, ya, perumpamaan tentang domba. Ya, siapa gembala mana? Ya, gembala mana? Gembala yang baik, ya. Gembala yang baik, dia menjaga dombanya, ya, seluruhnya. Tentu tidak ada gembala yang misalnya dombanya punya 100, hilang 1 ekor, dia tenang-tenang aja. Orang bilang, loh, itu dombanya kok kurang 1 ekor, biarin masih banyak gitu. Nggak ada gembala yang begitu, ya. Maka gembala itu akan, ya, bersusah hati pertama mungkin, lalu pergi mencari dombanya supaya menemukannya kembali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapakah yang di sini yang diumpamakan Tuhan Yesus dengan gembala? Yaitu dirinya sendiri. Dialah gembala. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ya, betul, ya. Nah, selain Tuhan Yesus itu tidak ada gembala yang baik, ya. Karena apa? Gembala manusia penuh dengan keterbatasan, ya. Gembala manusia penuh dengan kelemahan. Gembala manusia ini serba tidak bisa. Tidak ada gembala yang sebaik Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Gembala manusia terbatas, ya. Kita tidak tahu keluhan hati dari anggota jemaat yang tidak kasih tahu kita, ya loh. Dan kita tidak tahu persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Nah, jadi banyak kali, ya, ada jemaat yang dia marah sendiri misalnya. Sementara gembalanya tidak tahu dia marah apa. Karena ini gembala manusia, ini bukan Tuhan Yesus yang Maha tahu. Kita gembala manusia ini tidak tahu nih, ini orang marah apa ini. Ya, kalau dia tidak omong, ya kita tidak tahu dia marah apa. Nah, kemudian, ya, gembala manusia itu juga penuh dengan kekurangan, ya. Ya, andai kata tahu pun dia sudah keluhkan begini begitu, itu juga memiliki keterbatasan untuk menolongnya, ya. Bisa menolong bagaimana, ya toh? Nah, karena kita bukan maha bisa, ya, bukan maha kuasa. Jadi berbeda dengan Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kalau Anda mau datang kepadanya, menyampaikan semua keluh kesah, ya toh, dan bahkan mempercayakan persoalan kita kepadanya, maka, ya, dia adalah gembala yang baik. Dia akan menolong kita dan dia mempunyai kemampuan untuk menolong kita. Tetapi gembala yang manusia tidak memiliki kemampuan itu, ya. Artinya, dia bisa menolong sebatas pada kemampuannya. Gitu. Misalnya ada anggota jemaat, ya, mungkin, gitu. Ya, jemaat dari tiap-tiap gereja berbeda. Kalau jemaat yang ada masalahnya, masalah apa? Masalahnya menyangkut masalah, katakanlah masalah mendidik anak, gitu. Wah, bagaimana menolongnya? Sementara anak itu bersama dia terus, paling-paling gembala bisa kasih petunjuk begini begitu, ya toh. Mendidik anak yang bagus begini begitu, ya. Selepas lagi itu kita pulang ke rumah kita dan dialah yang mengurus anaknya, dan mengurusnya bagaimana, ya toh. Kembali lagi, ya. Pertolongan yang bisa diberikan sangatlah terbatas. Belum lagi masalah finansial, ya toh. Nah, jemaat mengalami kesulitan finansial. Nah, apa yang bisa dibagikan sama gembalanya? Ya, gembala saja bukanlah pengusaha. Memang ada sejumlah gembala yang pengusaha, ya, dia bisa bantu sana bantu sini, gitu. Nah, domba-domba yang ingin mendapatkan ini berkat materi datang kepada gembala yang demikian. Tetapi domba-domba justru yang ingin mendapatkan perhatian rohani, berkat rohani, itu akan datang kepada gembala yang memiliki berkat rohani. Nah, satu hal yang dimana gembala yang harus mampu menolong, itu adalah menuntun dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Ini sebenarnya yang harus diusahakan, karena inilah yang paling penting, inilah yang utama sekali, gitu. Yang harus menjadi sasaran pencarian dari setiap jemaat atau setiap orang datang kepada gereja atau jemaat Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Tuhan Yesus mengumpamakan, ya, untuk menyindir orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa dia begitu memperhatikan
pemungut cukai sehingga mau bicara dengan mereka, mungkin mengajar mereka. Itu adalah seperti seorang gembala yang sedang kehilangan dombanya, dan sekarang dia sedang mencari domba yang hilang itu dan mau menuntunnya kembali gitu. Dia katakan tidak ada gembala yang kehilangan satu ekor domba yang tidak meninggalkan yang masih utuh itu, artinya yang tidak sesat itu, dan pergi mencari yang sesat itu. Tidak ada gembala yang tidak berbuat demikian. Maka yang sedang dia lakukan terhadap orang-orang berdosa dan pemungut cukai itu adalah usaha pencarian domba yang sesat dan ingin membawanya kembali gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga orang Farisi dan ahli Taurat itu diumpamakan bahwa mereka ini adalah orang yang tidak peduli kepada orang-orang yang sesat, tidak peduli pada orang-orang berdosa yang sebenarnya perlu pertolongan gitu. Dan semua gembala yang menemukan dombanya kembali itu pasti akan bersukacita katanya. Bersukacita karena apa? Wah, dombanya yang sesat sudah didapatkannya kembali ya. Sudah didapatkannya kembali, dan ya sekarang dia panggil tetangganya untuk datang bersukacita bersama dengan dia, untuk ya bersama-sama menikmati ya satu sukacita yang diperoleh dari ditemukannya dombanya yang sesat itu. Dan ayat 7 di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Rupanya malaikat di sorga mengamat-amati ya semua pelayan Tuhan di dunia ini. Kalau ada satu orang bertobat ditemukan kembali, ada satu orang berdosa ini bertobat ya, maka ada sukacita yang besar sekali di sorga. Sukacita yang besar sekali. Oh sungguh ya, kita tahu bahwa bukan hanya di sorga, tetapi di dunia ini pun juga, yaitu di antara orang-orang yang sangat merindukan orang berdosa bertobat, tentu juga ikut bersukacita atas pertobatan itu. Jadi jikalau ada satu orang berdosa bertobat ya, bahkan ada sukacita di sorga dan sukacita di bumi di antara orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang merindukan orang-orang berdosa bertobat berbalik kepada Tuhan. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, Tuhan Yesus memakai perumpamaan yang kedua untuk menyindir orang Farisi dan ahli Taurat lagi. Yaitu dia bilang, perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ya, menyinggung ini saya ingat kemarin, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya ini ada dibelikan itu satu nomor cantik gitu ya, satu nomor HP ya, yang kita mau pakai untuk radio ini. Kita mau pakai untuk radio supaya pendengar yang mau interaktif itu kalau SMS ya bisa lebih gampang hafal nomor itu. Jadi ada satu saudara memberikan nomor itu kepada saya, dan saya taruh di ini ya, di meja saya. Saya kurang tahu ini mungkin pembantu saya baru atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Nah, itu tidak ada lagi di situ, dan saya melihat kotaknya ada di tong sampah di depan rumah gitu. Sehingga ya kemarin itu ibu istri saya bersama saya dan pembantu kami mengais-ngais itu sampah sedikit itu, mencari ini di mana itu chip ini handphone itu yang sudah tidak ada. Kita cari di mana-mana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, ya saya dapat menghayatinya amat sangat, karena kemarin baru terjadi di mana kita mencari bukan saja menyapu ini seisi rumah ini
Ya, bahkan mencarinya sampai di tong sampah. Itu ada sampah yang sudah agak lumayan bau itu. Tapi karena bukan masalah harganya, tetapi masalah ya kita sayang sekali nomornya ya. Ya untung kemudian ada kita punya anggota jemaat bilang, oh ini bisa dihubungi ini pusatnya dan bisa diganti katanya. Baru saya agak tenang ini karena nomor itu sangat disayangkan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa di sini Tuhan Yesus berkata, ya seorang perempuan pun kehilangan, katakanlah zaman dulu kan uangnya semuanya pakai logam gitu ya, bukan kayak sekarang uang kertas ya. Sekarang uang kertas katanya kalau kehilangan satu lembar yang 100.000 gitu ya pasti dicari kemana-mana itu, sampai ke sudut-sudut lemari di mana-mana dicari. Nah demikian juga lah sebenarnya usaha Tuhan Yesus untuk mencari orang-orang yang sesat ya, orang-orang yang terhilang ya. Sebenarnya begitulah yang dilakukan, yaitu kita mencari ya, mencari dengan cermat ya. Karena ini dia telah berkumpul dengan orang-orang busuk ya, jadi kita cari di tanda petik tong sampah ini. Nah, kadang-kadang kita perlu cari orang yang terhilang di tong sampah ini ya. Karena mereka sudah ada di posisi yang sudah ya sangat memprihatinkan, mungkin hidup mereka sudah kacau ya, sehingga kita perlu berusaha sedemikian keras untuk mencari mereka. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah kita yang ingin melayani Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk mencari yang terhilang. Kalau bisa, mereka bisa dikumpulkan kembali, mereka bisa dibawa kembali, mereka bisa diselamatkan. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah caranya kita mencari? Saya ingin katakan kepada Anda begini ya. Ini program Through the Bible ini ya, Anda bisa meng-SMS orang, Anda bisa menelpon, memberitahukan, mengenal Tuhan, ya, bisa diselamatkan. Sekarang kami sedang membuat satu program yang akan disiarkan secara tetap, ya. Kita masih memilih jamnya, ya, dan bisa dari Senin mungkin sampai Jumat itu disiarkan secara tetap. Bagi orang yang ingin menginjil orang tetapi dia tidak sanggup untuk menyampaikan atau menguraikannya dengan baik, maka dia cukup memberitahukan kepada orang itu, silakan dengarkan ini. Jadi kita akan ini bicara tentang mengapa kita percaya ada Allah gitu. Nomor 2 ya, mengapa kita percaya Alkitab satu-satunya firman Allah. Terus nomor 3, mengapa kita percaya Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju ke surga, dan bagaimana caranya kita diselamatkan dan lain sebagainya, yang disiarkan secara tetap dan permanen. Sehingga ketika seseorang dia ingin menginjil, dia ingin menyelamatkan orang, dan dia tidak pintar bicara, dia tinggal kasih tahu, ini setel radio ini, maka orang itu akan mendengarkan radio itu, mungkin bisa diselamatkan. Dengan cara begitulah kita berusaha untuk mencari yang sesat, mencari yang terhilang. Oke, pendengar radio berita klasik yang kami kasihi, mari sekarang kita melihat lagi Injil Lukas pasal 15. Dan sekarang kita akan membaca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 15 dari ayat 11 hingga ayat 32. Silakan Pak Alkitab buku membacanya untuk kita. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkannya dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hambanya itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin Tuhan Yesus tahu hati orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang belum kapok dengan dua perumpamaan di atas, sehingga ia lanjutkan dengan perumpamaan yang ketiga ini. Yang pertama, domba yang sesat, ya. Kedua, dirham yang hilang, ya. Dirham yang hilang. Yang ketiga ini orang. Ini siapa yang hilang sekarang ini? Anak sulung apa anak bungsu ini yang hilang? Nah, pertama anak bungsu yang hilang, ya. Tapi habis itu anak sulung yang hilang sekarang. Nah, coba kita perhatikan di sini. Karena tadinya katanya anak bungsunya, karena ada satu bapak ini punya dua anak katanya, yaitu anak laki-laki. Yang bungsu bilang kepada bapaknya, ya, belum mati aja sudah diminta bagi harta ini, ya. Ini anak lumayan durhaka dalam perumpamaan ini, ya. Masa bapak belum mati sudah minta bagi harta? Ini kan durhaka sekali, ya. Ya, tapi yalah bapaknya ikutin saja. Akhirnya dibagikan bagiannya dia. Nah, dia pergi katanya, ya, memboroskan semuanya, berfoya-foya, ya, dan akhir habislah semuanya itu. Ya, memang, ya, di dalam kehidupan ini, kalau lagi banyak uang, banyak teman. Kalau sudah tidak ada uang, tidak ada teman, gitu ya. Ini dalam perumpamaan ini jelas sekali, ya, bahwa ketika anak bungsu ini banyak uang, ya banyak teman, tapi uangnya habis, tidak ada teman lagi, gitu. Sehingga kita tahu di dalam kekristenan, ya, kesetiaan itu adalah hal yang sangat sangat indah, ya. Dan dia sekarang kesetiaan itu makin hari makin langka di dunia ini, ya. Jadi kita lihat di sini akhirnya setelah dia habis hartanya, dia mau mengisi perutnya, tidak ada, dan dia pergi, ya, bekerja menjaga babi.
menjaga babi ini adalah pekerjaan yang paling hina bagi orang Yahudi yang tidak boleh makan babi, Ini babi itu binatang yang dianggap sangat kotor. Jadi menjaga babi ini satu pekerjaan yang tidak baik ya. Tetapi ini anak saking terpuruknya dia bukan cuma jaga babi, tapi mau makan pun tidak ada makanan, dia makan itu ampas makanan itu yang dimakan oleh babi, dia makan juga. Dan akhirnya dia sadar kembali, dia terpikir bahwa di rumah Bapakku itu pembantunya saja makannya enak-enak mengapa saya di sini begitu. Jadi daripada saya sengsara macam begini lebih baik dan tidak usah jadi anak lagi dah, jadi pembantu aja jauh lebih enak keadaannya daripada saya sekarang di sini. Maka dia angkat kaki, dia pulang dia pikir sekarang ini mesti pulang ini nanti sampai di rumah nggak usah jadi anak lagi, dah jadi pembantu saja sudah cukup. Saya sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah bisa lewat hari gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sesungguhnya orang berdosa betapa indahnya jikalau memiliki pemikiran seperti anak bungsu ini bahwa kalau bisa masuk surga enggak usah di tempat yang lebih tinggi masuk saja itu kita sudah syukurnya ampun-ampunan kita bisa masuk surga saja itu sudah satu anugerah yang luar biasa. Jadi seperti anak bungsu ini berpikir kalau dia bisa kembali ke rumah bapaknya, enggak usah jadi anak lagi, jadi pembantu saja, jadi ini karyawan bapaknya saja, dia sudah bisa senang daripada dia mesti makan makanan babi dan lain sebagainya. Akhirnya dia putuskan pulang saja. Nah, sementara itu di pihak lain bapaknya itu begitu merindukannya, sehingga ketika dia pulang katanya dari jauh bapaknya lihat ini gaya jalannya kayak gaya jalan anak saya mungkin memang pakaiannya sudah compang-camping pasti rambutnya tidak terurus dan lain sebagainya. Jadi betapa tetapi masih dapat dia lihat itu ciri-ciri anaknya. Akhirnya bapaknya menyongsongnya dan anak ini tidak berani lagi berkata dia mau kembali jadi anak. Dia bilang apa? Katanya aku telah berdosa, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia tidak layak lagi, dia tahu. Tetapi bapaknya justru berkata, dia bilang apa? Ayahnya berkata, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, katanya. Akhirnya mereka bersukacita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau domba itu perlu dicari, dicari sampai ke semak-semak. Kalau dirham itu yang hilang, itu perlu juga disapu rumah ini. Sudah nyangkut di sudut mana gitu Kalau tidak nggak dapat ini. Tapi kalau orang ini orang itu ini dua ini. Dia memiliki pertama yang hilang itu memiliki kesadaran memiliki sehingga anak bungsu ini dia pulang sendiri ini Tidak ada yang pergi mencarinya. Tetapi di dalam perumpamaan ini sebenarnya Tuhan mau menyindir orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka itu seperti anak sulung. Jadi Tuhan menyindir orang Farisi dan ahli Taurat bahwa mereka itu adalah anak sulung yang nggak baik ini. Maka di sini ceritanya anak sulung ini kok dia tidak pergi mencari adik bungsunya yang terhilang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di gereja penuh dengan jemaat yang mirip dengan anak sulung ini. Mereka tenang-tenang saja gitu.
adik bungsunya di luar masih banyak yang belum diselamatkan. Ya, mereka tenang-tenang saja. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus mau mengumpamakan juga orang Yahudi itu seperti anak sulung itu. Anak sulung ini mereka tidak ambil pusing dengan bangsa-bangsa lain yang akan binasa, yang terhilang. Mereka tidak ambil pusing, ya. Bahkan ya, mereka tidak ada usaha untuk menyinari bangsa-bangsa yang lain yang ya belum mengenal jalan kebenaran. Mereka tidak berusaha. Bangsa Yahudi salah menghayati peran mereka. Padahal Tuhan sedang menjadikan mereka tiang penopang dan dasar kebenaran untuk periode waktu dari hukum Taurat diturunkan sampai Sang Juru Selamat tiba. Ya, sampai Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus. Nah, sebelumnya dari kejatuhan manusia ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, Allah pernah menetapkan ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, pada zaman itu ayah berfungsi sebagai imam. Dan pada masa itulah sebenarnya berlaku yang namanya family altar. Family altar. Ayah sebagai imam bagi keluarganya, dan ayah menyinari anak istrinya supaya mereka mengenal kebenaran dan diselamatkan. Kalau zaman sekarang ini gereja mengajarkan ada family altar segala macam, itu kekacauan itu, ya. Sekarang bukan zamannya family altar. Zamannya family altar itu adalah dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan. Dan dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, itu bisa dilihat dari Lukas 16 ayat 16. Katanya hukum Taurat dan para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Nah, itu bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan keimamatan ayah pun diberhentikan. Fungsi ayah yang sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran diberhentikan, dan keimamatan ayah diberhentikan. Bangsa Yahudi seluruhnya diangkat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan keturunan Harun ya dijadikan imam, Dan masa ini, masa dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, adalah masa di mana bangsa Yahudi bertugas untuk menyinari semua bangsa di muka bumi ini, supaya semua bangsa di muka bumi ini ya bisa mengenal kebenaran. Mereka bisa tahu bahwa di Yerusalem ada ibadah yang benar dari Allah pencipta langit dan bumi. Dan dari sanalah dia akan kirim juru selamat. Jadi semua bangsa di muka bumi ini harus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Oleh sebab itu orang Yahudi diajarkan kalau mereka mau sembahyang, mereka harus menghadap ke Yerusalem. Mengapa harus menghadap ke Yerusalem? Apakah di Yerusalem ada tembok pemantul doa, jadi doa kita dari sini hantam ke Yerusalem kemudian dipantul naikkan ke atas gitu? Bukan. Tetapi ini adalah suatu perintah simbolik bahwa Tuhan mau supaya semua bangsa mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Mengapa? Karena Allah janji akan kirim juru selamat, dan keselamatan itu akan dimulai atau akan disetat dari Yerusalem ke seluruh muka bumi. Dan di dalam masa penantian akan sang juru selamat itu, semua bangsa harus mengamati segala sesuatu yang terjadi di Yerusalem. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi bangsa Israel seharusnya mereka menjadi bangsa yang menyinari semua bangsa yang lain di muka bumi ini. Tetapi mereka ternyata santai-santai saja. Mereka tidak membagikan ya kebenaran yang mereka miliki. Ya, ada sebagian orang yang sadar sendiri, seperti anak sulung ini sadar sendiri. Di dalam Alkitab ada cerita apa? Pada zaman Salomo ada Ratu Sheba datang jauh-jauh ya dari Afrika sana, ya. Datang jauh-jauh ya. Datang karena mendengar di Yerusalem ada seorang raja yang sangat berhikmat, yang pintarnya luar biasa. Dia datang membawa teka-teki ya, supaya mau nguji ini raja ini seberapa pintar
Mungkin Ratu Sheba ini merasa dirinya sudah lumayan pinter. Nah, makanya dia bawa banyak teka-teki ini datang. Tapi semua teka-tekinya ditebak sama Salomo, beres. Dan bahkan dia melihat ya istana Salomo itu betapa rapinya semuanya itu, betapa rapinya. Wah, dia tahu ya bahwa ini hikmatnya luar biasa. Sehingga dia berkomentar, bahkan katanya, yang saya dengar katanya rupanya belum separuh, katanya belum separuh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya selalu berkata begini, pengajaran yang benar ya, pengajaran yang benar, kebenaran selalu diikuti dengan moral yang tinggi ya. Jadi cara Anda untuk mendeteksi itu pengajaran itu benar atau tidak, itu kebenaran atau itu dusta, ya, itu kebenaran atau itu sebenarnya tipu muslihat, adalah kebenaran selalu diikuti dengan moral yang tinggi. Oleh sebab itu saya ingin serukan kepada orang Kristen, ya, sekali-kali Anda tidak boleh memakai kekerasan apapun yang terjadi, ya, sekali-kali tidak boleh, karena itu akan menunjukkan siapa bapakmu, ya, akan menunjukkan siapa bapakmu sebenarnya. Seperti Tuhan Yesus ngomong kepada orang Yahudi yang bangga-bangga mereka itu, katanya mereka keturunan Abraham bapak mereka. Tuhan Yesus bilang enggak. Siapa bilang Abraham bapakmu? Bapakmu iblis, katanya. Karena tingkah lakumu ini menunjukkan bapakmu iblis sebenarnya. Nah, oleh sebab itu ya, tidak boleh memakai kekerasan apapun yang terjadi, dan orang Kristen harus menjaga standar moral yang tinggi. Karena apa? Karena kebenaran selalu diikuti dengan standar moral yang tinggi. Dan selain diikuti dengan standar moral yang tinggi, yang berikutnya ya, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang bermoral itu juga diikuti dengan sopan dan teratur. Ya, 1 Korintus 14 ayat 40 bilang sopan dan teratur, ya, sopan dan teratur. Saya melihat di televisi ada kelompok orang Kristen kebaktian, mereka kayak itu kambing di atas bukit gitu ya, jingkrak macam apa itu ya toh. Aduh ya, mereka teriak begitu ya, yang ngomong di atas, yang teriak di bawah ya, dan berdoa pun tidak ada ketenangan. Jadi kita pikir secara logika saja ya, ini bukan yang rohani gitu, ini bukan suasana yang benar ya, tidak ada kerapian sedikit pun. Padahal sekali lagi di dalam 1 Korintus 14 ayat 40 Rasul Paulus bilang apa? Segala sesuatu harus berlangsung secara sopan dan teratur. Nah, itu pembuktian bahwa itu benar dari Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau bangsa Yahudi mengerti peran mereka, dan kalau mereka sungguh-sungguh berfungsi, mereka menyinari semua bangsa yang lain. Tetapi mental mereka memang mental seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang di hadapan Tuhan Yesus itu. Mereka bahkan apa? Bahkan orang berdosa sudah mau berbalik. Bahkan orang berdosa berbicara dengan Tuhan Yesus, mereka malah jadi iri. Mereka malah jadi ini ya, tidak senang ya. Sehingga Tuhan Yesus berturut-turut memakai 3 perumpamaan untuk menyindir mereka. Yang ketiga ini mungkin mereka kapok juga ya. Karena apa? Di sini ya, setelah anak bungsu itu pulang sendiri, tadi saya bilang Ratu Sheba, ada tercatat di dalam Alkitab juga apa? Katanya sida-sida dari Ethiopia. Ya, sida-sida itu unik gitu ya. Sida-sida itu pejabat istana itu ya. Itu sida-sida datang dari Ethiopia pergi ke Yerusalem. Nah, rupanya ya, walaupun bangsa Yahudi tidak berperan dengan baik, ada juga anak bungsu yang pulang sendiri gitu. Yang pulang sendiri. Jadi kita lihat anak bungsu ini pulang sendiri ini. Walaupun ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tidak berperan dengan baik, tidak mengajarkan kebenaran dengan baik, ternyata ada pemungut cukai, orang berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka pulang sendiri. Seperti anak bungsu ini, dia pulang sendiri juga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kebetulan Anda mendengarkan RBK ini ya, mungkin ini adalah panggilan kepadamu ya. Mari pulang ya, mari pulang. Jangan tunggu anak sulung mencari kamu gitu. Dia nggak bakalan cari kamu ya. Dia malah marah kalau kamu pulang nanti ya. Tetapi apakah kamu akan binasa di luar sana?
gara-gara sikap mereka. Jangan ya, jangan pulang sendiri saja gitu. Enggak dicari, pulang sendiri saja. Kalau domba tidak dicari, tidak bisa pulang sendiri. Kalau dirham tidak dicari, dia tidak bisa loncat-loncat keluar sendiri gitu. Nggak bisa ya. Tapi kalau orang, yuk bisa pulang sendiri ya. Pulang sendiri. Maka itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya seringkali berkata bahwa mudah-mudahan firman Tuhan yang disampaikan kali ini adalah merupakan setitik terang yang menyinari Anda, sehingga Anda tahu jalan menuju ke kota. Nah, kalau orang yang tersesat ya di hutan begitu, ya toh, kemudian dia melihat setitik terang, dia tahu arah di situ ke kota, maka dia akan berjalan mengarah ke arah di situ, dan dia akan jalan terus, dan dia akan sampai ke kota. Gitu. Kalau dia tersesat, dia bukan mau menyembunyikan dirinya. Tapi kalau penjahat habis merampok bank, lalu dia sembunyi di hutan, yang macam begini saya kasih tahu ya toh, dicari pakai helikopter, pakai lampu sorot, dia makin dicari, dia makin apa? Dia makin sembunyi. Dia sembunyi ke dalam gua, ya nggak bisa dicari lagi. Bahkan pintu gua itu dia tutup mungkin dengan pohon, dengan dedaunan, supaya orang tidak menemukannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam saya melayani Tuhan, saya bertemu dengan yang jenis berbagai-bagai jenis yang macam begini. Ada orang yang mendengar firman Tuhan sedikit saja, dia langsung tahu bahwa iya, saya tahu ini kebenaran, dan saya ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Oh, indah sekali ya, indah sekali, sehingga dia diselamatkan. Tetapi saya ketemu juga orang yang tipenya apa? Sudah dijelaskan firman Tuhan sampai mulut kita keluar busa. Aduh, dia masih nggak ngerti-ngerti. Malah apa? Dia malah tambah marah, dia malah tambah kacau. Yang macam begini. Ini orang bukan sesat. Ini orang sengaja menyembunyikan dirinya dari kebenaran. Ini orang sengaja melarikan dirinya dari Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu anak bungsu pulang sendiri, lihat itu. Dia pulang sendiri. Dan kemudian setelah dia pulang sendiri, bapaknya senangnya bukan main. Dipakaikan jubah yang paling indah, dikenakan cincin. Wah, ya dipotongkan katanya lembu yang tambun. Nah, kemudian anak sulungnya kucuk-kucuk pulang gitu dari ladangnya katanya. Loh, kok dengarnya apa ini? Musik-musiknya bunyi ini, ada apa ini? Dan dia tanya kepada pembantunya, ada apa ini sebenarnya? Pembantunya bilang, ini adik kamu itu ya, sebab pulang ya, bapak kamu senangnya bukan main gitu. Udah dipakein jubah, udah dikenain cincin, ya kasut dan lain sebagainya. Nah, dan sekarang dipotongin lembu dan sebagainya. Anak sulungnya bukannya ikut masuk dan senang-senang memeluk adiknya. Wah, adik kamu lama tidak ketemu dan lain sebagainya. Dia tidak demikian. Dia malah mungkin dia marah, dia cembetut, ya toh. Dia berkata, bapak ini lebih perhatikan adik ini dan lain sebagainya. Dia marah sama bapaknya. Dia bilang, saya kerja membanting tulang, membantu bapak gini-gini, tapi belum pernah dipotongkan lembu tambun supaya saya senang-senang sama teman saya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang kita ketemu juga orang Kristen yang demikian, ya. Orang Kristen yang marah sama gembalanya karena gembalanya katanya lebih memperhatikan orang itu, salamnya sampai tangannya digoyang-goyang, pegangnya agak lama. Sama saya salamnya cuman sebentar lepas. Kemudian ada jemaat yang marah juga, kok salam dengan saya sambil ngomong dengan orang lain. Ya, itu hal yang memang bisa terjadi ya. Mungkin ada hal yang penting atau dan lain sebagainya. Kadang-kadang banyak orang Kristen bersikap seperti anak sulung itu. Ya, seperti anak sulung itu. Padahal kalau dia sungguh-sungguh menyadari bahwa dia sudah diselamatkan, bahwa posisinya adalah anak sulung, justru dia harus ikut memperhatikan anak bungsu yang pulang, anak bungsu yang datang sendiri. Ada orang baru datang ke gereja. Nah, kita harus sama-sama menyambutnya, sama-sama bersuka cita. Ya, kalau gembala memberikan perhatian kepadanya lebih, ya anak sulung mestinya wajar dan berkata, ya bahkan ikut bersama-sama memperhatikannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihat anak sulungnya marah ini. Dia gak mau masuk itu. Dia gak mau masuk. Dan sampai akhir cerita ini Tuhan Yesus sengaja tidak menceritakan dia masuk itu. Ya, ternyata dia gak tahu nih masuk apa enggak ini. Sampai sekarang ternyata belum masuk ini pendengar sekalian. Ya. Nah, kalau Anda adalah anak sulung yang mendengarkan uraian firman Tuhan ini, sekarang tergantung kepada Anda ini. Masuk apa enggak ini?
Gimana? Mau masuk apa enggak? Nah, Anda ini anak sulung. Siapa yang duluan percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah anak sulung. Kalau nggak mau masuk, ya tinggal di luar. Sekarang siapa yang terhilang kalau sudah begitu? Yang bungsu yang terhilang atau yang sulung yang terhilang? Nah, Anda sendirilah yang putuskannya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu hari ini kiranya menguatkan kami, menyadarkan kami, dan memimpin kami ke jalan yang benar. Kalau kami pertama kali mendengar firman-Mu, kalau kami hari ini kebetulan tune in ke dalam channel ini, Tuhan tolong biarlah ini merupakan setitik terang yang menerangi hati dari orang yang mendengarkan firman-Mu. Kalau kami adalah orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, kami anggota jemaat yang lama, oh Tuhan tolonglah supaya kami menjadi anak sulung yang sungguh, ya anak sulung yang patut, yang mempunyai sikap yang baik. Pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.